Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah ketemu lagi dengan saya di channel saya Kang Nur Gendam Putih. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri kalau rumah tangga kita itu terkena gangguan jin, ya, terkena gangguan sihir dan lain sebagainya. Ya, banyak orang itu yang nggak sadar, ya, banyak orang itu nggak sadar kalau ternyata rumah tangganya itu diganggu jin, rumah tangganya itu terkena guna-guna dan lain sebagainya. Ya, secara garis besar mereka tidak menyadari adalah, oh, mungkin hal seperti ini umum terjadi. Ya, saya sering mengalami hal yang seperti ini, tetangga saya juga mengalami hal seperti ini. Jadi menurut saya mungkin ini hal yang wajar. Jangan salah, ya, jangan gampang kita mewajarkan sesuatu, karena kalau kita tidak teliti, ya, kalau kita tidak hati-hati juga, tanpa kita cari tahu itu apa, tanpa kita mencari solusi juga, nah hasilnya nanti, mohon maaf, bisa berakibat lebih fatal lagi, ya, hasilnya bisa lebih memburuk lagi. Nah, oke, kemudian apa ciri-cirinya, Kang? Ya, ciri-ciri kalau rumah tangga kita itu diganggu oleh jin, terkena guna-guna dan lain sebagainya. Nah, oke, saya sudah merangkum beberapa kisi-kisi, ya, yang saya rangkum supaya saya tidak lupa. Ada beberapa ciri-ciri yang sebagian besar itu dialami oleh orang-orang yang terkena gangguan jin, ya, terkena gangguan jin, terkena guna-guna rumah tangga supaya rumah tangganya hancur dan lain sebagainya, ya. Ada beberapa ciri-ciri yang sudah saya rangkum. Yang pertama adalah kita itu selalu merasa takut dan selalu merasa diawasi. Nah, ini sebagian besar orang itu pasti mengalami, apalagi kalau orang-orang yang secara kepekaan batin itu lebih kuat, ya. Jadi kita biasanya itu merasa selalu diawasi, ya. Ya, biasanya orang itu takut dengan sendirinya, merasa di tempat itu ada yang melihat kita dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi baik orang yang sudah berumah tangga maupun orang yang belum berumah tangga, ketika mereka selalu merasa diawasi dan selalu merasa takut, nah ini bisa jadi adalah akibat dari kita diganggu oleh jin, ya, jin atau bangsa halus yang lainnya, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini, sering tercium bau busuk, ya, bau busuk ataupun bau wangi di berbagai tempat di rumah kita, ya. Biasanya gini, kemarin itu ada tetangga saya, ya, kemarin ada tetangga saya yang bilang di tempat ini itu ada bau busuk, tapi ketika saya cari mungkin ada bangkai cicak, ada bangkai apa, tapi tidak ketemu. Ya, sudah saya cari di seluruh tempat tapi tidak ketemu. Ya, bisa dikatakan baunya ini bau magis ataupun bau yang harum, ya, ataupun bau yang wangi. Nah, ini biasanya adalah pertanda kalau mereka, ya, mereka bangsa halus, ya, bangsa jin ataupun yang lainnya itu ada di tempat itu, gitu. Jadi biasanya mungkin Anda sering sekali ataupun jarang sekali mencium bau-bau yang seperti itu, tiba-tiba muncul yang bau seperti itu. Nah, itu bisa jadi pertanda kalau ada bangsa jin, ada bangsa makhluk halus yang juga mendiami rumah Anda. Seperti itu, ya. Itu ciri-ciri yang kedua. Kemudian ciri-ciri yang ketiga. Nah, ini yang sering terjadi, terdengar suara-suara yang aneh. Suara-suara yang aneh itu bisa berupa tangisan, ya, bisa berupa orang yang memanggil-manggil. Terus juga bisa berupa tiba-tiba seperti ada benda jatuh. Nah, itu. Jadi biasanya itu hal-hal seperti ini itu terjadi ketika kita sebagai orang rumah itu biasanya ketika dalam kondisi sendirian, ya, ketika dalam kondisi sendirian. Dan meskipun ketika Anda sama pasangan Anda itu juga dalam satu rumah dan Anda mendengar ada suara-suara yang aneh, tetapi pasangan Anda tidak mendengar. Nah, ini juga bisa jadi salah satu pertanda kalau rumah Anda ini sedang diganggu jin atau ada bangsa jin yang mendiami rumah Anda. Ya, jadi seperti itu, ada tanda-tanda yang aneh lah, gitu, ya. Itu ciri-ciri yang ketiga. Kemudian ciri-ciri yang keempat, ini ciri-ciri yang terakhir, yaitu sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Nah, ini hati-hati untuk ibu-ibu, ya, untuk bapak-bapak semua,
mas-mas semua yang menikah muda ya, ini patut sekali untuk diperhatikan. Ketika kalian menjalani suatu hubungan rumah tangga itu dengan baik, ya, dengan baik, dengan rasa ikhlas menjalani suatu ibadah. Nah, tentunya kita akan merasa, oh, rumah tangga kita berjalan dengan lancar, rumah tangga kita berjalan dengan baik. Ya, kita merasa seperti itu. Tapi ketika Anda merasakan, kok saya sama pasangan saya selalu bertengkar, selalu beda pendapat, selalu cekcok, dan lain-lain, apalagi sampai terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga ya, KDRT. Nah, ini patut untuk dicurigai. Ya, dicurigainya bagaimana, Kang? Ketika Anda sama pasangan Anda dulunya sebelum menikah sebelum menikah itu bisa dikatakan orang-orang yang bisa dikatakan memiliki hubungan yang romantis ya, sebelum menikah ya. Sebelum menikah kalian itu sangat-sangat romantis. Nah, tapi ketika kalian sudah menikah, kalian sering terjadi pertengkaran, sering terjadi percekcokan, berselisih pendapat, bahkan sering terjadi KDRT. Nah, ini bisa dikatakan kalau rumah tangga kalian itu terkena gangguan makhluk halus, bisa dikatakan gangguan jin, ataupun terkena guna-guna dari orang lain yang tidak suka dengan rumah tangga kalian, begitu. Tapi jangan sampai kita berpikiran negatif. Kalian tetap bisa menghilangkan semua permasalahan itu. Ciri-ciri tersebut secara umum terjadi, dan kalau kalian salah satunya mengalami ataupun merasakan ciri-ciri tersebut ya, saran-saran segeralah untuk mencari solusi ya. Segera mencari obat, bertanya pada orang yang pintar ataupun ke praktisi spiritual bagaimana cara untuk menghilangkannya, bagaimana cara untuk menetralisirnya. Apakah ada cara yang mudah ataukah perlu dengan melakukan ritual atau ruatan tertentu ya. Konsultasikan dengan praktisi spiritual tertentu ya. Ya, tentunya praktisi spiritual yang harus Anda percaya ya, jangan asal-asalan memilih praktisi spiritual. Itu pesan saya ya. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika Anda merasa mengalami masalah-masalah seperti itu tadi, silakan Anda bisa konsultasi dengan saya. Nanti kita cari tahu bagaimana cara untuk menghilangkannya ya, bagaimana cara untuk menetralisirnya. Silakan hubungi kontak layanan saya yang sudah saya sertakan pada layar video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.